Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana ilaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan carilah olehmu secara sungguh-sungguh menuju jalan mendekatkan diri kepadanya, dan selalulah berjuang pada jalannya. Semoga kamu meraih kemenangan. Al-Quran surat nomor 5 atau surat Al-Ma'idah ayat 35. Segala puji bagi Allah yang mentakdirkan kita beriman dan memeluk agama Islam. Dengan itu kita puji Allah. Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita dulu dilahirkan di Roma atau di Vatikan, ditakdirkan kita berbangsa itu, saya yakin kita beragama Katolik. Ya enggak? Untung kita dilahirkan di Sawah Lunto. Sawah Lunto jalan kasalak kadurian membali dadiah ube kepalo nak nyosiek minang kabau nanti golua perintah datuk para patiah inyo barajo kamu pakai. Nah, ada pak saya dapat bantuan itu sebagai orang Sawah Lunto. Kaum muslimin, untung kita lahir di Minangkabau di bawah aluran datuk para patiah duo jo datuk kata munggongan de aluih kilek nyo tibo de lincie cayo mendatang adat basandi sarak basandi kitab Allah. Alhamdulillah kita puji Allah muju awak ndak lahir di Jepang. Kalau di Jepang bagamo Sinto, kalau di Bali bagamo Hindu. Ini kita syukuri an'amana ilaina bi ni'matil iman wa Islam. Lai tarakam dia ibu pantun tadi. Jadi besok ambo kemari cek lai kok itu buat apa pantun tu nak lupa lai. Ambo ulang sekali lai deh. Sawah Lunto jalan kasalak. Yo do salak seko. Kadurian membali dadiah. Ube kapalo nak nyosie.
Minang kabau nanti golua perintah datuk para patih inyo barajo kamu pakai. Jadi anang kadibuek sebagai orang Minang kau jangan kelama dewa sebab mu pakai sadonya. Sayo sakato sakaca sagama sayun sapakua sapilih sataria tatungkui sama makan tanah tatilantang sama minum ambut. Kalau kita begitu dalam segala urusan, pekerjaan yang berat akan jadi ringan. Barang nan jauh kadijapui jadi dake karena ada kebersamaan. Kaum muslimin para jamaah, ambo diagih judul malam kini kapatang di kolok nantuo, judulnya bekal menghadapi kematian. Kini judulnya menuju ketakwaan yang hakiki. Sarangkai judul kesonanya untuk mempersiapkan diri akan mati. Itu kunci pertamanya tadi malam. Sawantaru lalu pose jo kaji petang. Akhirnya Pak Imam. Jadi aku nonyo ustaz ko diundang ngaji. Malam petang baru lalu pose. Ibu nak datang petang. Untuk bekal kemati itu anda persiapkan dulu akidah yang lurus. Jangan akidah itu bengkok. Sudah itu apa? Ibadah yang betul. Akidah yang lurus, ibadah yang betul, ditambah yang wajib dengan yang sunat, kemudian berat timbangan kita sebelah kanan, maka kita akan dikelompokkan oleh Allah dengan orang takwa. Itu kaitan-kaitan. Ibu dan bapak, takwa itu para jemaah adalah sesuatu yang telah kerap kali didengar oleh telinga kita. Labiah-labiah kita na laki-laki bapak. Karena setiap hari Jumat ikut salat Jumat. Khatib kalau ndak nyoba wasiat takwa itu batal khutbah. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ndak nyoba dek khatib itu batal khutbah Jumat. Itu wasiat takwa. Jadi takwa golah hacuk telingo kita mendengar. Lah konsumsi sehari-hari. Adi dalam ayat yang kita uraikan ko, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sawalunnya ambo hormati Bapak pengurus Masjid Abrar Kolok Kecamatan Barangin. Kolah Barangin kecamatannya. Kalau tidak di ban Barangin tu kan. Tu lampir malatui. Tapi ko sekadar namo. Beda sakete jo Bangko. Bangko tu Kabupaten Merangin. Siko Kecamatan Barangin. Paralu baru tu Ariange siko. Ambo tanyo ke beliau tadi bamang kuange serupa di Padang nyo dake buki kironyo di bawah baru. Jadi kalau dapat apa istri tambah syukurlah ange kenapa? Baru nanange itu kan hitam. Nah, itu untung saja orang yang pernah kerajo di pabrik batu baru kalau indah angui sadanya. Alhamdulillah. Ya kan di pabrik sampai ambo kerajo perlu baru dulu untuk membakar semen. Itu batu baru alat pembakarannya. Jadi hidup kita ini saling membutuhkan. Ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan, Bapak Kepala Desa Pak Ale. Kalau wali negari tidak ada di kota karena wali negari di kabupaten. Jadi kepalauan namanya Pak sesudah kepala desa, kepala dusun. Di bawah tu
LPM juga ada. Ada ketua Bamus? Ada. Semua unsur masyarakat yang hadir malam ini, mudah-mudahan semua kita tidak akan luput dari dosa. Kita mohon ampunan kepada Allah. Di dalam surah A ayat yang membaca tadi, surat Al-Maidah. Al-Maidah tu di dalam bahasa Minang artinya edangan atau jamba. Di Sawah Lunto kok Pak, walaupun kini orang baralik lah modern di bawah tenda, masih ada ndak nan di rumah nambah edangan? Lagi kan? Nyo masuk batuka zaman baralik. Kalau dahulu orang pai main bau orang ke baralik, tu anak dibawa ke Syria. Sirih nan elok, sirah gagang kunyang nan bagai tanpa ari urek serupo kuku balam, daun salaweh kipek cino. Seribu dayang menggatih rendah sekiro kata jawe, tiok di jambu tinggi juo, jan karatak bertambah mudonya nalai. Itu sirih. Pinang batuntak jo batuntun, pinang badua di pakandangan, tumbuh di lawik baharulah kejadi pasak bumi nangko. Arainya cewang kalangi tinggi nanindak tinggi bana setahun tupe memanjek karam kok sampai ke buahnya salodang jatuh jadi ambun. Laya do tumbuh pinang di Sawah Lunto dan setinggi tu. Itu raminang. Sudah tu selain dari pinang alai. Sadah dulu atau kapua sirih nam putih tu. Dari aja. Dari pinsi. Ndak lang kitang ditumbuh dirandang. Putih warnanya sudah. Lorong kepada dek sadahnya sadah lumek lang kitang gadang dibasah jo ayambun diureh jo pati santan. Membayang ke tapak tangan dipalik jo ujung jari. Sarinya naik ke muka. Lorong kepada dek gambianya buatan putih sari lama tiru ringgit jo rupiah. Bukan to ringgit macam kini iyo rupiah orang dahulu. Gambia itu dibuat orang dari ada pohonnya. Tapi kadang-kadang lah dulu orang mengicu gini Pak dia campur tanah liat. Dan kecewa Gambia je. Itu tanah liat ya sama warna. Ya kan? Allah sudah diimbau orang tu beralih datang. Nah, ianya ke rumah diedangkan makanan, minuman. Secara pendek saya baca, kecek si pangkas setelah edangan kota tanah. Tali kayu panjang 9, orang memapeh hati pelang kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah nasi nanti edang. Abihan je sambal-sambalnya. Itu nanam buat dalam kamar masjid tadi. Baru itu nyo sambanya lah diagaan. Kalau ndak habis bah tu. Iya kan ayam sepotong lah do seketek, sayur seketek, nasi lo seketek. Tapi lakanya namanya nasi kotak. Sudah baik. Lah sudah orang ko disambah menyuruh makan, ya kan? Nyodek paruiknya sedang lapar, serupa kami tadi tidak ada baso-baso. Dijawab sejo pendek lo dah. Dari Pitalah ke Batipu hari gampo di Padang Panjang sedang ke sawah kami leamuh kono memakan nantai dang. Abi nasi buku itu. Tinggal kotaknya saja. Aku namanya hidangan. Di orang beralik, di orang undang makan. Bagi Allah dihidangkannya pula untuk kita ayat Al-Quran. Supaya awak tahu. Kalau hidangan tu kawan suan-suan, ya kan? Pertama basuh tangan. Yang kedua, tambuhan sambal. Yang ketiga, ambil sayur. Sudah tu baca bismillah. Baru disuruh. Begitu juga Al-Quran. Dilihat dari mulai dalam surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Baqarah. Ada nama surat spesial namanya Al-Maidah, dihidangkan oleh Allah secara perlahan-lahan.
Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu untukmu agar kamu pahami secara perlahan-lahan. Semua jawab menyuwuk ya nak bu. Rato-rato kalama sama jariang. Ya kan tadi yang mau makan tengah hari tadi di dendeng betoko. Ya. Ada lo jariang nama toko toba kuah hijau minyak. Ada lo jariang celai jelado mudo. Ada lo jariang bagu leje habis ada. Kaum muslimin, tapi awak menyuruh bayi lelah zonyo jariah. Enggak. Bubu ada. Sudah susu bubu ada. Kalau baru nasi boleh. Nah, kalau kini banyak macamnya promina, ya kan? Untuk anak bayi. Kalau ambo dulu pisang batu tu, saya pisang batu dengan goreng tu, nyowo orang gaya dete nasi itu nyolinya anjual lu kayu. Atau itu anak tu kau mau ndak mau tinggi mungkin kurang gizi kaki dikada orang ini celak ada pak anak mau ndak ada rendah je kecuali nak perusi nengadap tinggi sedanya karena makannya cukup sudah makan ndak cukup dulu nasi seketek sambal bagi ada suruh lu menyujuan pupuk cik jawi jerumpui lalu tambah pendek 160 tinggi maunya. Orang gaya miskin tapi lagi jadi orang. Alhamdulillah. Acu itu lo bahasa aja lebar. Kalau ndak jadi orang, nak jadi asal orang lah ya pasti jadi orang. Kalau anjing lah ya jadi anjing. Amu jua dulu lah ya sebagai orang. Alhamdulillah. Benarkah Al-Quran yang diturunkan untuk membawa kita kepada derajat takwa itu perlahan-lahan? Bansuan-suan? Iya. Kalau kita cari ayat Al-Quran yang turun di Makkah, Pak, itu tidak ada menyuruh awak berzakat, menyuruh awak bersedekah. Tapi ayat menerangkan akidah. Ya kan? Ayat menerangkan menghindarkan diri dari mempersekutukan Allah. Ada ayat pendek namanya beda jo bacaannya. Surah Ikhlas. Lah ada tulisan Ikhlas ini. Indah apa? Ayat lain ada Al-Baqarah, nama surah Al-Baqarah. Ada tulisan Al-Baqarah di dalamnya. Baqaratun. Banyak diulang-ulang di Allah. Tapi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak kata-kata ikhlas? Tidak ada, Pak. Tapi kenapa namanya surat Ikhlas? Ikhlas kita bertuhan kepada Allah saja. Ikhlas kita zat yang patut disembah hanya Allah. Ikhlas kita apa saja yang akan mintalah kepada Allah. Kalau kita ingin berlindung, berlindunglah kepada Allah. Orang kadang-kadang di dunia aku Pak, kamu mencari tulang punggung. Orang pakai. Orang pakai itu lama juga. Ya kan? Tentara kaum muslimin kan rajin latihan. Beberapa hari lalu tentara sedang latihan itu panggil itu sekarang. Jadi jangan minta bantu orang kelamak gitu. Apa saja yang terjadi minta bantulah kepada Allah. Allah itu tidak pernah kekurangan apapun. Dan Allah itu tidak kesulitan membantu Allah. Baru itu wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa aliyul azim. Dia maha tinggi dan maha besar. Tidak sulit dia melayani orang kan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah itulah kita minta bantu. Kaum muslimin, jadi Al-Quran kalau kita pelajari secara benar, kita pahami dan kita amalkan,
insya Allah kita akan sampai di derajat takwa. Apa takwa itu? Dari mana kita kaum muslimin memulainya? Pertama, orang takwa itu harus beragama Islam. Jadi kalau awak tukar agama lain dari Islam, Pak, itu tidak mungkin kita jadi orang takwa. Satu tu. Yang kedua, orang Islam itu beriman. Imannya apa? Iman yang selalu istiqamah. Dalam surat An-Nisa ayat 175 Allah berfirman, "Fa'ammal ladzina amanu billah waqtasamu bih." Maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh istiqamah dengan keimanannya itu. Istiqamah itu dalam bahasa awak. Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak tabokekan, di badai alun ke tauliang, konon kok goyang angin lalu. Selalu tertancap imannya itu tidak bisa digoyahkan oleh keindahan dunia ini. Itulah orang beriman. Orang beriman tu Allah yo percaya seda Allah sa inyo mengecek beriman alun sawalun diuji. Kadang-kadang galeh sedang amuah orang menukar abi langganan banyak. Tiba-tiba api tabaka kada itu. Akhirnya pai ampuk pulang aban tabaye beli godok tinggal beli katan dia tong galeh le ke malabo kiro pokok nan tamakan. Habis si tumbuk je batu sangka pitalah je bungo tanjuang ine ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku duang. Merasain tak? Itu ujian. Kenapa kedai saya terbakar? Kenapa sapi saya dicilok maliang? Ya kan? Kita harus mengevaluasi diri. Kadang-kadang itu ujian, kadang-kadang itu azab. Kalau ada orang tabaka kadai, Pak, nyo ndak ada zakat. Ndak ada bain fa. Nyobai seseorang hasil nyo dapat ente. Itu wajar saja tabaka. Orang yang berzakat mengeluarkan hak orang lain, lai bain fa, lai bersedekah, tabaka itu ujian. Kalau orang tadi sabar, akan diganti oleh Allah yang lebih banyak dari itu. Ya kan? Apakah iman itu bisa dilihat? Tidak. Sama je listrik, Pak. Dia pokok ada pembangkit listrik ya. Namanya senang si janta. Ditanyaan ke insinyur listrik itu, Pak. Insinyur listrik itu terbagi dulu, ada arus kuat, ada arus lemah. Ditanyaan ke orang tu, walaupun nyo sarjana listrik, nama listrik tu, Pak, tak bisa nyo menunjukkan tu. Kalau ikulah bola, bangun ke bola tu itu, dia ada aliran listrik. Kalau ikut pengeras suara, bangun kau bisa terangga keluar, dia ada aliran listrik. Aliran listriknya ditukar juga baterai. Ya kan? Kalau habis baterai juga bila kau tidak ada. Ya kan? Kalau kita bentangkan kawat yang beraliran listrik, ya kan? Dan yang tidak beraliran listrik, kita bentangkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, nampak di mata tidak berbeda, tahu Pak? Bila tak kawin, cik pakai listrik, cik tidak. Di mata tidak berbeda. Tapi kalau di awal, Pak, ya kalau tinggi, harusnya juga bantian, Pak. Ikan kalau sana elok, laki, Pak sudah. Agui badan. Karena nanya paci endo ulu jantung. Orang disengat listrik. Namun kawat itu tidak nampak basonya berapi dah. Jadi iman itu tidak tampak. Nah nampak amalnya.
Jadi barangnya orang mengecek baiman, tapi nyo ndak lain baiman bapak lain. Pi beramal ndak ada. Karajo siang kau waburu sedari, ndak ada semayang. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjut. Jadi takwa itu jenjangnya tadi, pertama orangnya harus Islam, yang kedua orangnya beriman. Orang beriman itu belum dipercaya oleh Allah sebelum beramal. Dan orang beramal itu namanya berbuat kebajikan, baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, baik untuk orang lain, baik untuk masyarakat sekelilingnya. Dikerjakannya itu dengan ikhlas. Mengkonai lah derajat orang itu jalan mukhlisin, muslimin, mukminin, ya kan? Muhsinin, mukhlisin. Baru bisa kamu takin. Awak lagi kamu Islam pindah semayang, pindah puasa, baburu setiap hari. Kira-kira mungkin jadi orang takin. Kira-kira yang ludah anjing tu najis atau enggak? Sepandai-pandai orang baburu, bisa enggak nyomailaan serawanya jo bajunya dari ludah anjing? Bisa enggak? Enggak bisa. Malah mau menjaliak nyopalu bagai anjing tu Pak. Nyopalu. Apa sampai kamu takin Pak? Muslimin lain, itu orang Muslim mengaku beriman lain. Jadi untuk sampai mutakin itu banyak jenjangnya. Makanya judulnya dibuat, ya kan? Takwa yang hakiki loh. Tambah barek lagi. Apa takwa yang hakiki itu? Kuncinya di dalam ini. Makanannya para jemaah zikir. Muatannya iman. Jadi orang yang takwa itu berhati-hati, Pak. Jadi dalam menyampaikan agama ini, kaum muslimin memang banyak orang yang kata singgung. Dek larangan agama itu. Tidak boleh minuman kare, tidak boleh berjudi, ya kan? Kira-kira lain sana hati orang berjudi di sampaian itu. Tidak boleh berzina, ya kan? Lain sana hati orang berzina. Tidak boleh korupsi, lain sana hati orang korupsi. Jadi kaji kok memang balawanan jawa nafsu secara umum. Tapi jahit kok nafsu itu sadonya, tidak. Ada namanya nafsul amarah, ada namanya nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Kalau jadi nafsul mutmainnah itu banyak diundang di Allah ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diundang ke surga oleh Allah. Tapi nafsunya sudah menjadi nafsu yang tenang, nafsu yang taat, nafsu yang patuh kepada Allah. Kaum muslimin, pernah salah seorang bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Orang bertanya itu namanya Ubay bin Ka'ab. Khalifah, yo kata Umar bin Khattab, ambo ka bertanya cik, apakah sebenarnya definisi dari takwa itu? Tolong tunjukkan saya. Pertanyaan orang ini dijawab pula oleh Umar bin Khattab dengan pertanyaan. Apa kata beliau? Saudara Ka'ab, pernahkah Anda berjalan di dalam onak dan duri? Pernah.
duri rukam, duri dado, duri ransam, duri anau. Apakah Anda punya alas kaki? Tidak. Kemudian kenakah kaki Anda tertusuk oleh duri itu? Tidak. Kenapa? Saya berhati-hati sekali. Jangan tertusuk, gores saja tidak. Dengan jawaban seperti itu, engkau telah menjawab sendiri pertanyaan kamu tadi. Orang takwa itu orang yang selalu berhati-hati agar tidak berbuat maksiat. Orang takwa itu agar berhati-hati selalu apa yang diharamkan Allah dan apa yang dihalalkan. Jadi berhati-hati deh. Yang hati itu di mana letaknya? Di dalam dada kita ini. Dalam bahasa kita namanya jantung. Bahasa Arabnya ada disebut fuad, ada disebut qalb. Dia sejengkal di bawah tulang dada kita ini. Maka untuk jadi orang takwa berhati-hati. Kuncinya apa? Pertama, tinggalkan yang haram, kerjakan yang halal. Ambil punya awak, tinggalkan punya orang. Karajon surut antian tagak. Itu sekuncinya. Tapi itu yang berat. Berat sekali mengerjakan itu. Kenapa? Karena kita diganggu oleh iblis. Dan satu lagi, iblis itu dapat izin dari Allah. Tolong panjangan umur sampai hari kiamat ya Allah. Fa innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Bukan itu saja, engkau akan diberi kesehatan. Engkau tidak akan pernah pikun seperti manusia. Istanamu di tengah laut. Lah ada orang di tengah laut istananya. Nah, ada apa? Iblis diizinkan di Allah di sana. Bisa dia tinggal di sana. Dia kok ingin kunjungan kerja ke istana iblis, menyilamlah ke dalam laut. Dan iblis itu tidak pernah sakit. Kalau tidak percaya ibu, di Salunto ada tidak rumah sakit? Lain. Apa ke rumah sakit itu mencelik-celik kawan sakit itu babisik ke perawat tu, babisik saya tidak usah kare-kare. Ada tidak iblis dirawat sikonya? Pasti perawat tu mengeleng udah dirawat sikonya Pak, tidak ada iblis. Bang kau ada iblis tu sehat selalu. Jadi semakin hari semakin bersemangat dia mengganggu kita. Ada orang bertanya, Ustaz, kok sampai awak jadi orang takwa yang hakiki itu apa dia Allah kawan? Kita baca surah Ali Imran ayat 133. Orang takwa itu Pak, tidak orang taat saja ketek Pak. Kalau orang taat saja ketek itu Nabi, saya tidak masuk surga tu. Nabi tidak ada buat kekeliruan saja ketek Pak. Tidak ada. Jadi Nabi itu tidak pernah mencilok coba tak masak orang. Ya kan? Kalau manusia biasa kan ada saya. Rasulnya tidak ba'a sudah ada. Masak jambu perawira lama saya ambil. Ya kan? Nabi tidak pernah. Apakah Nabi itu tidak kawan-kawan masuk keteknya je semua kadang lain? Pertama kawan beliau tu dalam umur 5 tahun sampai sejaknya menyusul sampai umur 6 tahun. Siapa? Anak orang yang menyusul beliau, Halimah. Berkawan. Lah bujang-bujang, lain berkawan dia kawannya sama bujang, lain. Pernah Nabi itu terlambat pulang. Nyatanya adik pamannya Abu Talib.
Muhammad bang kau terlambat pulang. Ambo dibawa deh kawan mencari band tadi Pak. Entah tua band hari itu tidak ada jalan. Pokoknya musik. Apa-apa aku nak kecik Abu Talib. Itulah Pak. Tiba sinan matomo langsung takkan tua. Nak cie jo lagu tu nak jalan namanya. Kalau Muhammad nak ni menengah kaji. Lalu menengah band pun entah kaji lah dia doang konser ya. Mana rami orang ngaji kau? Itu jadi narako bapaga panera, sarugo bapaga duri. Acu itu Nabi itu dipelihara oleh Allah Pak. Nyoba deh kawannya mencari musik tu, ya kan? Tiba-tiba lalu oleh Allah. Allah, tak terdengarnya lagu tu cik. Indah di mana kampung tu Pak. Di kampung bo dulu sama Sombo Kete ada tukang dendang saluang panjang ko Ma'ajih namanya Pak Ma'ajih Sultan Sati kini lah meninggal ada. Itu kalau inyo diundang bapak-bapak sampai subuh orang itu semenangan. Keluar hari pitinya minta lagu tu. Tapi kalau di musaji ko Pak lalu ketidiannya pura-pura lalu. Pindah sikor di tempat lain. Meminta tukar lagu itu keluar taruh piti apa? Mudi arau keluar piti. Kamang kayu kayu keluar piti. Lubuak sawo keluar piti. Para pitihnya habis sejak sanyo sampai perak siang untuk minta lagu. Lihat dia palonya. Itu hebatnya iblis mempelesetkan orang. Tapi kalau kata dia infak, cari izin mukti 1000. Ya kan? Lain je lah tu. Nam pura-pura lalu kau kata dia lalu lah. Ya kan? Abang akan sampai ke darjat takwa. Nah kita cari orang takwa tu orang taat serupa Nabi sejak ketik tu saya Ustaz enggak. Akan doanya dia Ustaz. Allah menyuruh kita sadonya Pak. Awak kan berdosa sadu kok. Mengani suruh dia Allah wasari'u. Itu bahasa awaknya bersegera. Mana? Minta ampun ke Tuhanmu. Jadi Allah barana kagadang dosa awak basa dia mampunkan tiangnya dia awak sini amun nak minta ampun. Kalau lah minta ampun, tidak dibuat dosa itu lain, kita beramal saleh, ya kan? Itu kita lah masuk kelompok orang takwa, ikhlas. Orang takwa apa? Wajannatin arduhas samawati wal ard akan dimasukkan ke sarugo nan lawehnya salaweh langit jo bumi. Uiddat lil Jadi orang takwa itu tidak ada tampek dinyo di akhirat nanti kecuali sarugo. Kita taranganlah sekete bedanya sarugo ko jo sawalunto jo kolok. Bedanya baso jo di kampung ambo di baso bu. Pi makan nemo ndak apa baso dah. Kampung sana di baso. Tah dia yang panggang nasi kotak tu nak tanggung lama je tulang-tulang habis. Nanti enggak kotak nasi itu saja. Jo plastik pembungkus lado tu yang nak memakan tu dah. Kok tercakit muka kau. Ya. Ramang kau dimakan tulangnya tu, tidak tulang tu dah. Ada di dalamnya sum-sum. Kalau tiba awak beribadat, bahkan itu je doa. Doa tu kecil Nabi, doa tulang sum-sum ibadah. Doa tulang sum-sum ibadah. Jadi awak jandak mendoa. Mendoa tu sorang-sorang karena permintaan awak lain. Ada imam nyo mendoa minta anak 10 tahun ndak nikah. 10 tahun nikah, anak nu nepe. Jadi doanya doa minta anak awak nan dilakang KB lestari, ni nyambuan doa tu.
Kenapa? Tu kerencak seorang-seorang tu doa. Permintaan apa beda beda. Iya kan? Imam ko minta anak, awak lah kabe, dia minannya doa nak mini jelek. Jadi tidak ada sampai di akhirat nanti untuk orang takwa kecuali sarugo. Ambo janji tadi ada sarugo. Kok kecil Nabi wan tak kecil bodoh. Kini bermacam-macam kuli awak. Yo, ada nan hitam, ada nan kuning langsik, ada nan putih serupa rabuang bakubak, ada nan sawo matang. Nanti di dalam sarugo kuli awak putih serupa Siti Hawa dan Nabi Adam. Jadi nang kaliang-kaliang kini kau sabar aja lah. Jangan kita hati lo. Nanti putih apa? Piu sawal masuk seru. Caranya pak. Jadi orang apa? Nah, baik tujuh tinggi awak bervariasi. 160-an. Ada anak muda petang di Batam, kironya sama ayahnya juga raja jamu. 192 tingginya pak. Nanti orang di akhirat masuk surga tingginya sama dengan Nabi Adam. 60 hasta sama dengan 37 meter. Coba ya pak. Di surga tu rumahnya kadang-kadang nanti tu pak. Sebab penduduknya kadang-kadang wajah awak ini awak kalau gaya serupa kalau gaya pak. Apa yang semua jumbo 70 tu tak bisa dikecil muda terus pak. Lawan ini orang gawat tu. Ya kan? Amudo balik bantu orang umur 25. Ada enggak nala tangga gigi? Lalu tu kalau juga gigi palsu lebih tu saya makan kecantok jina. Ya kan? Nanti nyobuai dia Allah gigi asli balik. Indak sakit-sakit makanan lama tapi ndak buang air. Ndak sakit awak tu ustaz. Makan lama-lama awak nak buang air. Kalau di dunia, iya pak. Bisa beroperasi baru itu. Berkeluhan usus siko. Ya kan? Kalau buang air lo orang di Sarugo, tu ada lo tukang bersihan WC, tu kerajo lo orang beli. Orang sinan tak ada dia dia baban dia Allah. Mana ni mau nikmat? Jadi kama payinyo makanan nanti paguno di tubuh. Kalau ini kan jadi apa? Kotoran. Nanti jadi paluah. Orang modern menyebut keringat. Bahasa lamanya paluah. Nang kari makan cucu paluah awak lah yang punya orang. Itulah panan nasi raminang apa. Nih, cucu paluah awak. Keluar melalui pori-pori kulit. Palu itu baunya bau minyak parfum kasturi. Ada dia P-nya apa orang? Iklan kan? Ada enggak ibu-ibu beli parfum kasturi itu? Ada. Kalau ada tu KW tu. Palsu enggak ada di dunia kasturi itu doh. Hanya dalam bau itu palu awak. Paluh dan bekas makanan tadi. Jadi kita tidak perlu membawa alat-alat lain ke surga tu. Tidak perlu untuk hiasan badan awak. Tidak perlu. Muka bercahaya karena iman yang dibangunkan oleh Allah. Cahaya di atas cahaya. Awak nak gaya-gaya tu boleh. Iya kan? Nan sakit lutut, nan urik tasapi. Kolesterol, darah tinggi, mato, kabu, bau ban ada. Mudah. Nang kami nan perusi berapa Ustaz? Nan perusi setinggi Siti Hawa 27 meter. Kulit putih, wajah 9 tahun. Ya Allah. Laki kami siapa Ustaz? Kalau masuk surga lo laki ibu nang gini itu je laki ibu. Gunanya cari laki lain ya Allah.
na laki-laki ko kalau masuk surga lo bini kami itu jo bini kami patambah jo hurun ain patang Pak Imam ko baca ayat al-waqi'atu. Nah, hurun ain itu bidadari yang diciptakan di surga tuh. Nggak pernah tangannya batanam padi, nggak pernah menakia gata, nggak pernah bakuli di lubang betul baru tangannya lui diciptakan dalam surga. Siapa dia? Azwajum mutahhar, jodoh yang suci, nggak pernah dibawa-bawa nak bujangan. 9 banyaknya tu Pak. Jadi sabar salah ini cie ni. Ini terdengar Pak tau. 9 gantinya di surga tu Pak. Di dunia kau begini banyak ndak tabiayai dawa Pak. Berdoso artinya. Kopi pai indah bergulo dibuat orang batu sangka idui pai bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Baru itu bini nanti mausi ya kerana nak yakin lanjut bini lemudo mausi lo karena nak dapat bala lalu saya suruh tinggal disuruh ikut ketinggal jadi imam nak pandai azan nak pandai mengaji nak pandai lantai kan seperti itu tinggal saja tidak suruh tinggal kawan senang lawak mengkaruang lipeh kepuyuan. Nah, itu surga. Lawehnya bara surga tu seluas langit. Lagi berlampi 7. Langit itu Pak nan dunia awak ini sampai awak itu Pak. Di atasnya ada langit itu disebut langit dunia. Kemudian langit di atas itu nyolingkup bumi jo langit awak yang pertama kok. Langit yang kedua. Langit yang ketiga nyolingkup lo langit yang kedua. Langit yang keempat nyolingkup sampai ke bawah. Langit yang ketujuh melingkup seluruh langit yang di bawah. Di langit yang ketujuh itulah terletaknya surga. Nah, dulu orang berfikir di langit yang ketujuh surga itu awak dikeluaran di kubur di tempat awak kubur sari baca orang naik kata itu tak kena jawab kalau jadi fikir itu itu kena jawab Allah. Awak dikeluaran di kubur sari di bumi dah. Kalau masuk surga kata nani banyak kata itu satu lah mikir itu. Negeri fikir ibadat saya membawa ke sana. Ibadat yang disebut amal saleh itu senang ke kerajaan. Kalau satu mau urus kerajaan Allah tidak tahu urus dah Pak paniang Pak tidak bisa. Allah itu zat yang maha kuat, yang maha kuasa. Ada namanya kuwah, ada namanya matin, ada namanya qadir. Kita ini lemah. Tapi ada ilmu namanya ilmu astronomi. Walaupun ilmu itu tidak bisa pasti Pak, karena ilmu manusia. Kata orang astronomi, laweh langit jo bumi atau laweh surga itu 30 miliar tahun perjalanan cahaya. Kita ambil cahaya lampu ke siapa? Kita padam lampu di masjid. Kini kasadonya sudah tu di yang balik bansuan suanya tarang tak? Indah Pak langsung tarang. Awalnya kecepatan cahaya itu 3.337 kilometer per detik, tidak per jam ya. Adibuat pesawat untuk mengelilingi surga secapek itu baru dia bisa menyelesaikan 30 miliar tahun. Kalau orang disuruh jadi sopirnya oleh kisah orang mau 70 saya lagi roh celik lambo depan ini Pak jalui bau ban bulu mato bau ban si sungui bau ban ada sungui kau kan tak nampak nanti baca kue mula bau ban sadar Pak Bu. Nah
Janggui kan nampak? Janggui lah putih serupa perak, tandanya ustaz alah tua amal salih nak kita apa banyak boleh nanti masuk surga. Bang ke panjang lo janggui ustaz, ada gunanya Pak. Elok pulo berumpui panjang kemakan jawi balang tigo, elok lo bajanggui panjang salemo jatuh di tampuang. Itu sekurang-kurang. Melaki ambil tisu kan? Berarti panjang lah janggui. Jadi orang takwa pasti masuk surga. Saudara ibu bapak kaum muslimin, cari jalan untuk mendekatkan diri ke Allah, untuk mencapai takwa kemenangan tu. Orang takwa itu kan orang menang tu. Awak kan tak ada yang ingin kalah. Judi haram, tapi orang ingin je menang Bapak. Padahal hasilnya haram. Orang penjudi itu ingin je menang Pak, tak ingin kalah. Orang peculari itu juga ingin je menang. Tak ada orang yang ingin kalah. Tapi kemenangan menurut Allah adalah kemenangan yang orang itu sampai ke derajat takwa. Kalau sesuai judul tadi, takwa yang hakiki artinya yang benar-benar hakiki itu yang benar-benar takwa. Ciri-cirinya lah. Pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu menafkahkan hartanya baik ketika sempit maupun ketika lapang. Hidup waktu kan ada sampi, ada lah. Kalau tiba di pegawai kini tanggal berapa kan? Aku sangat sampi gini apa? Pegawai bulan tua namanya. Ini kan sebabnya gajian tanggal 1 besok. Lebih-lebih adalah tak ada LSK. Kerana utama banyak lah itu sana menerima gajian pelop setinggalnya. Itu sana. Kalau orang ke sawah ke ladang, padi dimakan manci, lado dipianggang, jaguang habis dikaro. Ya kan, dipelihara ayam penjara tandu, dipelihara jawi mati mudo, bini dilarian orang. Batimpo musibah. Jadi barana kesampi idui orang takwa nya sedionya pitih gak sekete untuk infak. Nan tak putuhnya ba infak. Kalau dapat sawalunnya salat subuh, kok dapat. Pokoknya tiap hari lah ada infak. Sudah tahu lah, wal kaziminal ghaiz, sanggup mengendalikan marah. Ya kan? Ibu kok terlambat suami pulang, ibu muda, ibu gaek kok kepilo pulang, ini lakinya tak bahasa dia. Laki kalau gaek loh, tak mungkin kan hati anak adik kayaknya. Jangan berangan, tahan berang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.